Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siska. Sehat Bu Pur hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Bu Pur, seperti yang sudah kita sepakati nih, besok kan kita sudah jadwal untuk observasi. Betul. Saya besok mau masuk ke kelasnya Bu Pur. Iya. Nah, sebelum kita melakukan observasi, boleh ya saya melihat RPP dan tanya-tanya sebentar ke Bu Pur. Iya, boleh Bu, Terima silakan. kasih ya Bu. Nah Bu Pur, untuk mapelnya besok apa nih yang akan diajarkan seperti itu? Iya, karena besok di hari Selasa ya, itu kebetulan ada pelajaran matematik, jadi pelajaran matematik saja Bu. Pelajaran matematika. Iya. Kalau boleh tahu topiknya apa Bu? Materinya tentang bilangan bulat. Materinya bilangan bulat. Iya. Kayak seperti itu. Tujuan pembelajaran yang Anda capai apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu agar anak memahami bilangan bulat dengan baik dan benar. Oke, memahami bilangan Bulat dengan seperti baik. itu. Nah, untuk percakapan kita ini nanti sebenarnya tujuan kita kan ini di tahap observasi nih. Okay. Tujuan yang diharapkan dari Bu Purwanti di akhir obrolan kita nanti itu apa sih? Ya, saya akan mendapati kekurangan ya dalam proses mengajar yang saya lakukan. Kemudian setelah itu nanti saya akan meningkatkan lagi menjadi lebih baik dan lebih bermakna, lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan lagi anak, dan agar tercapai juga tujuan pembelajarannya seperti itu. Jadi tujuan dari percakapan kita kali ini yaitu adalah untuk supaya bisa ya tujuan pembelajaran ini tercapai seperti Iya, itu. seperti Nah, itu. saya penasaran nih untuk tujuan pembelajarannya kan memahami bilangan bulat tadi ya, betul. seperti itu. Nah, saya pengen tahu di rancangan pembelajarannya Bu Purwanti itu strateginya apa nih? Iya, terima kasih Bu. Strategi yang akan saya pakai yaitu metode diskusi seperti itu. Iya. Metode diskusi. Bagaimana Bu? Coba bisa nggak diceritakan gambarannya? Gambarannya berarti nanti ketika saya sudah menyampaikan materi ke anak, itu saya akan berdialog dengan mereka. Apakah penyampaian saya itu sudah berhasil mereka serap, sudah berhasil mereka pahami, seperti itu. Karena ini sangat penting agar mereka nanti bisa melaksanakan segala kegiatan yang ada dalam pembelajaran tersebut, seperti mengerjakan soal sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dengan metode diskusi, Bu Pur bisa lah ya nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran, memahami bilangan. Iya, seperti itu. Bu Pur, yang sudah disiapkan apa saja? Yang sudah disiapkan otomatis dalam pembelajaran untuk pembelajaran besok RPP seperti itu. Kemudian tadi strategi yang nanti saya akan laksanakan ketika saya memulai pembelajaran, seperti itu. Terus untuk seperti media pembelajaran, pemanfaatan digital seperti itu, mau ruang kelasnya diatur seperti apa? Oh iya, kalau ruang kelas nanti saya akan atur pembelajaran berkelompok juga. Jadi nanti kan ada dua tugas, ada tugas kelompok dan juga tugas individual, seperti itu Bu. Seperti itu. Ya baik. Untuk metode diskusinya ini mereka membahas apa nih? Saya pengen tahu. Nanti membahas soal tentang bilangan bulat itu. Jadi LK ya mungkin. Iya, seperti itu. LK seperti itu. Oke, baik. Nah Bu Pur, untuk apa sih gambaran ini ya? Maksudnya Bu Pur itu sekarang untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bu Pur itu sekarang sebenarnya berada di angka berapa seperti itu? Nampaknya masih berada di level 6 lah ya, atau skala 6 lah ya, 60 atau 6 gitu istilahnya itu Bu. Itu kenapa Bu? Ya, di level 6 seperti itu. Karena ini kan tahap pemahaman gitu, pemahaman. Nah ini apakah nanti gitu pembelajaran yang saya sampaikan yang tujuannya itu memahamkan siswa kepada pelajaran akan tercapai atau tidak, seperti itu kan belum saya ketahui.
seperti itu. Nah, Bu kan sudah merancang strategi pembelajaran sedemikian rupa nggih, tadi dengan metode diskusi, terus Bu juga sudah menyiapkan LK seperti itu. Betul. Harapannya apakah tetap di angka 6 seperti itu Bu? Atau mungkin di angka berapa? Oh iya, harapannya otomatis lebih rise nih, lebih naik gitu di angka 9 atau 10 lah seperti itu. Berarti kan anak nanti bisa mencapai pemahaman yang sudah menjadi tujuan pembelajarannya seperti itu, dimana mereka itu bisa memahami soal, menyelesaikan soal dengan baik dan benar seperti itu Bu Siska. Oke, luar biasa sekali Bu Pur. Ada yang mau bisa diceritakan lagi Bu Pur untuk persiapan besok seperti itu? Mungkin nanti ada kekurangan tadi ya, mungkin nanti untuk membuat suasana itu menjadi menggembirakan, menyenangkan dan lebih bermakna, saya akan memberi reward juga kepada anak, entah itu hanya berupa pujian atau tanda jempol seperti ini kepada anak-anak yang aktif dalam belajar atau yang nanti mendapatkan nilai yang baik setelah evaluasi seperti itu. Luar biasa nih, supaya suasana pembelajarannya lebih menyenangkan seperti itu Bu Pur akan memberikan reward seperti itu. Oke, baik Bu Pur, saya tidak sabar besok mau observasi. Semoga sukses Bu Pur, luar biasa. Untuk percakapan hari ini sudah cukup. Monggo, karena ini juga waktu istirahat juga sudah selesai, Pupur bisa melanjutkan ke kelas. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama ya Bu Pur, terima kasih banyak. Ya, Pupur. Iya Bu Siska. Kita ngobrol lagi ya. Ya. Tadi kan kita sudah observasi nih. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pupur sudah menyajikan pembelajaran yang luar biasa tadi nih di kelas 5 nih di mata pelajaran matematika bilangan bulat. Kemarin tujuan pembelajaran yang kita diskusikan yaitu memahami bilangan bulat. Monggo silakan Pupur bisa diceritakan dulu. Pupur bisa menyampaikan apa tadi yang sudah dilaksanakan di pembelajaran, mana yang menurut Pupur sudah baik, mana yang belum baik, atau masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Iya Bu Siska, terima kasih. Jadi tadi ketika saya menyampaikan pelajaran yang yang saya sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, yaitu memahami Jadi anak kan harus benar-benar memahami tentang bilangan bulat, dan memahami di sini kan mereka itu harus bisa mengerjakan kalau ada soal-soal, entah itu soalnya bentuk soal cerita atau bukan seperti itu. Nah, saat pembelajaran berlangsung, alhamdulillah anak itu begitu termotivasi ya, dengan reward yang saya berikan ketika anak itu bisa, terus ketika anak itu menjawab pertanyaan, atau ketika anak itu berkomunikasi dengan baik, entah itu dengan saya atau dengan murid, itu saya langsung beri apresiasi seperti jempol atau tepuk tangan seperti, atau tepuk wow gitu. Nah ya seperti itu. Nah tapi masih ada sedikit gitu, ada anak yang kurang mengikuti pelajaran dengan aktif seperti itu. Oke, baik Pupur. Dari yang sudah Pupur sampaikan tadi, berarti hal yang sudah baik itu anak-anak sudah bersemangat sekali dalam pembelajaran itu, termotivasi, apalagi tadi Pupur dengan reward yang memberikan diberikan reward seperti itu, luar biasa. Mungkin tadi Pupur juga menyampaikan ternyata ada hal yang masih kurang menurut Pupur yaitu ada beberapa anak yang masih kurang aktif. Pengennya Pupur aktif semua seperti itu. Nah, baik Pupur. Jadi kemarin kan Pupur menyampaikan kalau pembelajaran yang diharapkan Pupur rentangnya sampai 9 atau 10. Monggo silakan, menurut Pupur itu menilai sendiri. Menurut Pupur pembelajaran tadi ada di angka berapa kalau dari rentang 1 sampai 10? Kalau menurut saya tadi sih sudah berada di angka 9. Luar biasa. Walaupun ada sedikit masih yang harus saya perbaiki dan saya tingkatkan. Masih pengen ditingkatkan seperti itu? Iya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu mau ditingkatkan di angka berapa nih? Berarti di angka 10 maksimal Bu. Iya. Kalau seperti itu apa nih kira-kira yang akan dilakukan Pupur di pembelajaran berikutnya? Ini kan masih kebetulan pertemuan pertama karena juga tingkatannya masih memahami seperti itu
apa nih yang Oke, dilakukan? intinya saya akan memakai strategi yang lebih tepat lagi, mungkin seperti itu, nggih. Kemudian reward yang saya berikan pun akan saya tingkatkan lagi nanti, seperti itu. Entah itu jadi lebih banyak atau lebih bervariasi dalam memberikan reward tersebut, sehingga anak akan semakin termotivasi, semakin bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Berarti strateginya mungkin nanti akan ditingkatkan lagi. Iya. Nah, terus kemarin untuk metode diskusi sendiri sebenarnya sudah tepat atau belum? Maksudnya menurut Bu Pur itu apa mau diganti atau ditingkatkan seperti apa? Sebenarnya sudah tepat, cuma mau saya tambahkan lagi seperti itu, menjadi metode ditambah metode gitu, entah itu metode ceramah yang walaupun banyak orang itu katanya metode ceramah itu kan metode konvensional ya, itu karena mungkin guru tersebut tidak bisa membuat sebuah ceramah pembelajaran yang menarik gitu. Jadi walaupun itu metode konvensional, tapi kan bisa menjadi menarik bagi anak-anak gitu. Oke, tergantung kemampuan guru dalam menyampaikan ceramah tersebut. Oke. Luar biasa. Untuk itu untuk metode ceramah Dan diskusi. lagi gitu. Perlu sesuatu yang bisa mendukung, mendorong, membantu gugur seperti itu. Ada sesuatu yang diperlukan atau tidak? Ya, sepertinya hanya butuh motivasi dan ribet aja sih, kalau menurut saya. Untuk pemanfaatan digitalnya seperti apa? Kalau pemanfaatan digital bisa sih ya Bu, cuma kan terkendala banyaknya yang memakai, ya banyaknya yang memakai, jadi kadang sedang dipakai di kelas itu, sementara kalau saya menunggu waktu selesai itu nanti pembelajaran tidak akan terlaksana. Terima kasih loh, ini sudah jadi catatan juga buat KF nih. Jadi kita nanti akan untuk tahun depan nih kita akan menganggarkan untuk LCD proyektor lagi nih supaya lebih kita baik. tidak berebut seperti itu. Terima kasih. Oke, Bu. baik. Ya. Sama-sama ya Bu masukannya. Baik, Ya. terima kasih Bu Pur. Atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Nampaknya sudah cukup itu. Ya, jadi nanti untuk kapan-kapan lagi Bu saya boleh masuk lagi. Masih ke- boleh pengen dan tahu selalu boleh. Bagaimana peningkatan Iya. ini untuk yang kurang tadi yang menurut Bu Pur masih Baik. kurang, saya pengen lihat lagi. Seperti Baik, itu. terima kasih. banyak. Sama-sama, Sudah Bu. melakukan pembelajaran yang luar biasa. Oke. Baik Bu Pur, terima kasih karena ini juga sudah waktunya masuk kelas lagi. Oke. Monggo silakan bisa masuk kelas. Oke, terima kasih.